Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi ketiga, yaitu membuat reel promosi buku, maka step pertama setelah membuka Canva, langsung pilih tampilan story ya. Kemudian pilih yang kosong. Seperti biasa, memulai project baru akan diarahkan ke template. Teman-teman bisa menggunakan template, memodifikasinya seperti materi 1, bisa juga membuat desain yang baru, bebas ya. Misalnya untuk saat ini, untuk yang pertama saya berikan contoh kalau mengikuti template yang sudah ada. Saya coba mencari kata kuncinya dengan seperti ini. Apakah kita menemukan template yang sesuai? Tidak ada ya. Adanya cuma ini. Coba. Nah, sebenarnya seperti ini. Kita bisa memodifikasinya lebih jauh. Lihat ada watermarknya, ini berarti berbayar elemennya. Bisa dihapus. Ini juga. Semuanya berbayar. Oke, kalau begitu. Berbayar semua. Ini saja yang tidak. Karena berbayar semua, berarti lebih baik saya menggunakan template. Maksudnya mendesain template sendiri. Rencananya ke depan kita akan membuat 3 slide. Di slide pertama nanti kita akan buat 3 slide seperti ini. Rencananya kita akan membuat slide seperti ini ya, 1, 2, 3. Untuk yang pertama kita akan membuat tampilan judul. Yang kedua berisi blurb atau cuplikan dari novel kita. Kemudian yang terakhir itu untuk cover, tampilan cover. Rencananya seperti itu ya. Kita fokus untuk slide yang pertama. Slide yang pertama, nanti rencananya saya akan membuat reel untuk buku yang ketiga. Saya akan masukkan dulu covernya. Buku saya yang ketiga, covernya ini. Ini genrenya fantasy, trope-nya werewolf. Jadi nanti nuansanya adalah nuansa-nuansa yang sesuai dengan setting atau latar dari buku itu sendiri. Lalu yang pertama kita fokus dengan tampilan judulnya ya. Tampilan judulnya saya coba cari template deh yang sesuai. Kalau cover book, nah ini ada pilihannya nih, fantasy book cover. Coba kita cari. Sulit ya menemukan sepertinya, atas tadi aja. Oke, coba yang ini. Berbayar semua. Memang tidak direstui untuk membuat pakai template ya. Kita bikin sendiri aja kalau begitu ya. Ya, baiklah. Kita pilih foto. Lalu kita cari latarnya. Coba apa ya enaknya ya? Fokus deh. Hutan. Oke. Udah ini coba. Lupa. Kalau begitu klik saja yang ini. Kita ganti replace, langsung menggunakan latar. Latarnya kita cari yang forest. Cari yang sesuai. Oke, nice. Terlihat bagus ya. Cantik sekali. Oke, selanjutnya kita cari teks. Kita buat style sendiri. Kita ganti dengan selalu manfaatkan garis bantuan ya, agar desain kita rapi. Oh ya, untuk menampilkan ada grid di sini, ini sebagai panduan. Ini juga panduan. Ini bisa lihat dari sini ya. View setting. Kemudian, nah yang di bawah show margin yang bawah ya. Nah ini kan hilang. Ini untuk saya pribadi sangat membantu. Jadi bisa melihat komposisinya, bisa melihat balancingnya tepat berada di sebelah mana gitu.
Untuk sementara ini dulu, bisa juga. Dan yang penting ketika kita memilih font, kita harus pandai-pandai atau sering-sering explore ya. Ini banyak, ini ada kategorinya, bisa dipilih. Oke, saya letakkan di bagian tengah. Terus, ini terlalu jauh, saya perpendek jarak antara dua barisnya kita perpendek. Oke. Saya ingin buat yang kecil aja nanti. Seperti ini. Kecil. Saya tambah. Saya duplicate, saya edit lagi. Judulnya panjang ini soalnya. Saya perkecil. Pokoknya ketika memilih atau membuat teks, mengaturnya itu perhatikan komposisinya ya. Perhatikan size-nya, perpaduannya, besar kecilnya. Dibuat sebaik mungkin. Nah, ini sepertinya masih terlalu jauh, saya akan perpendek lagi. Coba kalau satu. Oke, ini lebih baik ya daripada yang sebelumnya. Nah, berikutnya masukkan nama kita sebagai penulisnya. Fontnya saya mau ganti. Dalam satu slide saya menyarankan maksimal gunakan 3 jenis ya. Maksimal gunakan 3 jenis. Kalau bisa ya 2 atau 1 jenis itu lebih baik. Kenapa? Karena semakin banyak jenis font yang ada di dalam satu desain, itu yang melihat itu ada apa ya? Akan ada kesan terlalu banyak gitu, terlalu rame gitu. Tapi kalau size tidak masalah, boleh banyak size boleh. Saya mau menambahkan agar lebih dramatis. Saya perkecil menjadi 40 coba. Oke. Saya turunkan. Oh, yes. Apakah perlu ditambahkan elemen? Boleh, bebas. Saya mau menambahkan. Ada nggak ya? Jadi kita juga harus sering-sering mencoba kata-kata kunci yang bisa dipakai untuk mencari elemen yang ada di Canva. Karena memang sebenarnya Canva ini menyediakan banyak sekali pilihan. Apalagi kalau teman-teman sudah berbayar ya, sudah ambil yang pro. Jadi nggak pakai lagi mikir karena pilihannya lebih banyak daripada yang gratis. Tetapi meskipun gratis, teman-teman jangan berkecil hati atau merasa wah nanti desain saya kayaknya terlalu simpel nih, kayaknya bakal itu aja gitu. Tidak juga. Teman-teman juga bisa mengeksplor hanya dengan bermodalkan Canva yang gratis. Pokoknya jam latihan, sering-sering lihat referensi desain orang, melihat desain orang untuk mencari mencari referensi ya, bukan mencontek mentah-mentah. Karena sifatnya kalau desain dengan Canva itu kan sudah jadi, bukan menggambar sendiri. Kita ganti yang tidak ramai yang mana ya? Tadi di awal kayaknya ada. Ini gimana? Oke, look nice. Apakah hanya di tengah? Jangan.
Saya transparan, saya turunkan. Saya letakkan di belakang. Apakah sudah di belakang ini? Oke, sudah. Nah, untuk yang awal seperti ini ya. Ini kayaknya gelap ya. Apakah bisa kita ganti filternya? Sebentar. Jadi pandai-pandai juga untuk mencari tahu apakah desain ini perlu kita ubah filternya, kita perlu adjust, ataukah memakai mentah-mentah, maksudnya pilihan yang sudah ada aja. Tapi kalau semuanya mau diganti, mau diubah juga bisa. Ini sepertinya better ya. Oke. Nah, bagian yang ini kita hapus dulu. Bagian yang ini diaktifkan, yang thumbnail yang di bawah. Kemudian klik duplicate. Habis itu bagian-bagian ini kita hapus. Sisakan satu. Setelah itu kita siapkan blurb-nya ya, atau cuplikan dari novel kita. Boleh cuplikan dialog, boleh sinopsis pendeknya, boleh bebas, boleh apa saja. Misalnya saya sudah menyiapkan blurb-nya kita copy paste, kemudian kita buat seperti ini ya. Blurb-nya kita tulis di sini. Nah, kalau di depan adalah tampilan judul, yang berikutnya adalah tampilan dari blurb. Jangan lupa dia diberikan keterangan bahwa blurb ini merupakan cuplikan atau blurb dari novel. Bisa novel cetak, bisa novel online, bisa cerpen, sebutkan jenisnya, maksudnya seperti itu. Jadi kita bisa menambahkan teks. Fontnya akan saya ganti. Pilihan font di dalam Canva ini banyak sekali ya, jadi jangan khawatir untuk explore. Oke ya, masih sama. Ini kita hapus dulu. Oh salah, kita duplikat lagi, jadi tampilan belakangnya masih sama, latarnya masih sama ya. Yang ini kita hapus, kemudian kita masukkan tadi cover dari novel kita. Seperti ini ya. Novel-novelnya kita hapus. Nah, ini adalah slide pertama, slide kedua, ini slide ketiga. Hanya sesimpel ini, tetapi kita perlu finishing touch, yaitu novel ini terbit atau tayang di mana gitu. Jadi kita masukkan logo dari platform yang menayangkannya. Ini saya sudah punya beberapa. Dia tayang di Wattpad. Ini saya mau berikan stroke, efek outline. Biar terlihat karena backgroundnya gelap ya. Jadi kalau backgroundnya gelap, bagian elemennya usahakan atau diedit agar terlihat. Begitu juga dengan kalau latarnya terang, berarti kita harus mengupayakan agar elemen tetap terlihat
meskipun backgroundnya terang. Ini karena di bagian yang lain kita juga menginginkan dia ada, tinggal diklik, kemudian titik 3, lalu klik copy, lanjut klik slide yang kita maksud, kemudian titik 3 lagi, paste. Nah seperti ini, dia posisinya akan sama, lakukan hal yang sama di sini, di slide ketiga, paste. Ya, ini sepertinya kita harus perkecil atau begini. Nah, kita sudah mendapatkan 3 slide. Jangan lupa watermarknya, tambahkan teks, watermarknya ini bisa diposisikan di mana saja bebas. Posisinya boleh berpindah-pindah, boleh sama, asalkan tidak bertumpuk ya. Kalau bertumpuk nggak kelihatan dong. Oke. Ini bertumpuk berarti kita harus pindahkan. Untuk watermarknya saya mau transparankan. Saya turunkan transparansinya. Biar dia hanya sebagai ini ya, sebagai tanda desainernya siapa, pemiliknya siapa, tetapi tidak mencuri spotlightnya, tidak mencuri perhatian dari desain keseluruhan. Jangan sampai dia mengalihkan pandangan. Kita memakai posisi yang sama dengan ini saja. Jika posisinya dibuat sama, lebih baik copy paste dari slide yang asli. Karena apa? Jadi nanti ketika gambar ini berganti seperti ini, nah dia posisinya akan tetap sama, ya kan? Nah, kalau semuanya tadi saya langsung copy paste di sini, kemudian kalau semuanya saya tadi tidak copy paste dan hanya langsung mengetik saja, bisa jadi posisinya berbeda. Bisa jadi posisinya terlalu ke bawah atau terlalu ke atas. Jadi nanti kalau ada pergantian gambar seperti ini, dia akan berbeda kan? Kurang enak dipandang aja gitu. Ya, saya memakai yang sama ya, posisi yang sama. Oke, seperti itu. Nah, ini kayaknya terlalu suram ya. Saya mau ganti atau saya mau filter dia agar lebih terang. Kita cari apakah ada yang lebih terang. Ini boleh lebih terang ya. Oke, yang ini coba saya turunkan pas di tengah. Apakah saya perlu mengubah ini posisinya? Ini kalau dia di atas, begini, pas tengah-tengah. Apakah perlu saya mengganti efeknya? Ya, dia lebih terangkat ya daripada sebelumnya. Nah, ini sebelumnya, ini sesudahnya. Oke, seperti itu. Ada 3 slide untuk real materi kita yang ketiga sudah selesai. Nah, setelah itu kita download ya. Kita download. Downloadnya tetap berupa gambar. Dan kita download semua. Jika teman-teman hanya ingin mendownload 1 atau 2, centangnya bisa dihilangkan dulu. Kemudian centang nomor slide yang dimaksud. Jika semuanya, berarti semuanya. Kemudian tinggal download. Setelah di-download, kita open, lalu ekstrak. Nah, gambarnya sudah terdownload semua ya. Selanjutnya, kita lanjut untuk mengunggah gambar ini ke sosial media. Lanjut ke part berikutnya ya.